Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SKB, balik lagi ya, masih di studi kelayakan bisnis dan masih bersama saya Risma Muhammad Ramdhani. Sekarang kita masuk ke aspek keuangan. Lah, hitung ya. Jadi pelaksanaan bisnis itu ya nggak lepas dari berapa nanti jumlah investasi yang bakal dikeluarin. Terus berapa lama si investasi itu tuh dapat balik lagi. Ya, terus berapa untungnya ya, laba yang diperolehnya berapa. Nah, hal-hal itu tuh nanti jadi bagian penilaian aspek di keuangan ini. Nah, jadi pada bagian ini nanti kalian akan diajarin, akan diperlihatkan gimana sih ngebuat perencanaan investasi dan sumber dana ya. Jadi nanti memproyeksikan laporan keuangan serta nilai kelayakan investasi, layak ente. Nah, ada beberapa hal nanti yang bakal dibahas ya. Ini sekilas aja nanti biar kalian tahu. Nanti bakal ngebahas kebutuhan sumber dana. Nanti mana duitnya? Nanti kita bakal bahas perkiraan cash flow ya atau apa proyeksi rugi laba ya, untung ruginya. Terus nanti juga ada penilaian investasi, payback period lah, namun sih payback period ya. Nanti kita belajar net present value NPV. Ada yang udah pernah belajar ya? Pasti udah nggak sini NPV. Ada lagi internal rate of return atau IRR dan profitability index ya atau PI. Ini the last one ada nih satu lagi ya, titik impas atau break even point BIP. Jadi nanti kita bakal ngebahas mengenai naon sih ieu teh gitu ya. Nah, nanti kita bakal dibahas di aspek keuangan. Karena ini relatif panjang ya, nanti saya bagi ke 3 video. Oke, biar ya biar banyak weh. Oke, untuk menghemat kuota langsung aja yuk, semangat. Ini nggak susah kok ya, gampang. Yang susah tuh ngedua matak semangat ngarah ke arah wisuda. Oke, kita langsung aja masuk ke penilaian investasi. Oke, baik teman-teman. Pertama dulu kita udah tutorial ini ya di aspek pasar. Kita ngitung apa? Forecasting ya, ngitung peramalan. Terus juga di kapasitas produksi ya, kita ngitung juga peramalan sampai tahun 2022 menggunakan market share ini ya. Menghitung kapasitas maksimal. Terus terakhir kita menghitung gaji dan upah ya, baik itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja nggak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke investasi. Jadi nanti di investasi ini kita bakal ngelokasiin dananya ke aktiva. Ya, khususnya aktiva berwujud dan aktiva nggak berwujud. Jadi naon aktiva teh? Nah, aktiva itu jadi segala kekayaan ya yang dimiliki sama si perusahaan, baik itu berupa barang atau non barang ya. Jadi non barang itu dia berupa hak gitu ya, yang dikuasai dan apa-apa yang dimiliki oleh perusahaan dari kegiatan bisnis sebelumnya. Nah, jadi aktiva itu macam-macam. Nah, kita mengulang ya, ada aktiva lancar. Jadi kalau aktiva lancar itu ya atau current asset, yaitu adalah kas ya, terus juga ada surat berharga ya, piutang dagang. Jadi batur buah utang ke orang. Nah, eta aktiva lancar. Piutang wesel ya, piutang pendapatan. Terus beban dibayar di muka, misalkan kita ngasih uang ke orang buat proyek tapi proyeknya belum dikerjain, nah itu aktiva lancar. Terus yang kedua ada aktiva berwujud ya atau tangible asset. Nah, nanti kita bakal bahas nih di sini. Jadi aktiva berwujud itu dia adalah aset-aset yang dapat disentuh. Jadi ayahnya bungkelekan, dapat disentuh, dapat dilihat dan dapat dirasakan. Terus tadi ada yang apa? Yang non benda itu aktiva nggak berwujud ya, atau bahasa kerennya intangible assets. Ya, jadi aktiva ini tuh nggak dapat dilihat ya, nggak dapat dirasakan atau nggak dapat disentuh secara fisik. Jadi misalkan ada ini nih, kayak penilaian perusahaan ya, perizinan, sertifikat tanah, ada merek dan hak paten, itu kan nggak berwujud ya, tapi tetap dikuasai oleh perusahaan, dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Investasi itu nanti bakal dialokasikan ke aktiva berwujud. Tadi udah jelas ya, aktiva berwujud itu aktiva yang bisa diraba, disentuh, jadi ada bentuknya gitu ya. Nah, teman-teman, jadi tapi ada syarat nih. Jadi yang dia bisa masuk ke aktiva berwujud jika
dia punya usia ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Jadi kayak ini nih, ini mesin bisa digunakan lebih dari 5 tahun. Lebih dari 1 tahun ya. Dalam arti di sini ada 5 tahun. Jadi pokoknya yang usia ekonomisnya lebih dari 1 tahun itu bisa masuk ke dalam aktiva berwujud. Ya, dan si aktiva ini tuh bukan buat dijual ya. Misalkan kalian beli mesin ya lain kerja dijual, beli loker lain kerja jual, tapi aktiva berwujud ini dimiliki perusahaan untuk membantu kegiatan operasional si perusahaannya. Nah, nanti tugas kalian membuat list ya aktiva yang diperlukan oleh perusahaan yang nanti kalian teliti. Kemudian kalian juga harus ngitung mengenai jumlahnya ya. Ini kayak tanah misalkan satuannya dalam meter persegi. Terus bangunan ya dalam meter persegi, terus mesin dalam unit. Nah, ini tuh jumlahnya ini harus realistis ya. Misalkan kayak ini mesin 2 unit, dari mana? Atas dasar 2 unit. Misalkan kita lihat ke kapasitas. Berapa jumlah mesin yang dibutuhkan? Oh, 2 unit. Ya udah, kita masukin ke investasi 2 unit gitu ya. Kemudian loker 2 unit. Nah, ini kalian kira-kira aja. Kira-kira perusahaan butuh loker atau enggak? Butuh berapa unit misalkan ya. Kemudian ya yang lainnya kalian hitung sendiri lah ya. Lemari arsip butuh berapa gitu. Ini buat contoh aja. Kursi meja misalkan butuh berapa. Nanti disesuaikan dengan layout. Misalkan kursi dan meja kerja. Nah, nanti kalian bikin di layout kantor kan ada ya. Di aspek apa tuh? Teknis dan teknologi, di situ ada layout. Nah, nanti kalian lihat tuh di layoutnya kira-kira ada berapa kursi dan ada berapa meja. Nah, kalian nanti masukin di sini ya, ada instalasi listrik, telepon, pompa ya, sampai ini nih keranjang sampah P3K ya, dan lain-lain. Nah, tadi syaratnya si aktiva itu harus memiliki usia ekonomis. Nah, jadi usia ekonomis ini namanya istilahnya masa pemakaian lah ya. Jadi misalkan kayak bangunan, dia usia pemakaiannya bisa sampai 20 tahun. Terus mesin misalkan 5 tahun gitu ya. Nah, nanti kalian usia ekonomis ini bisa kalian cari di internet lah ya. Kalian browsing aja karena ini ada aturannya. Misalkan buat kayak bangunan ini. Ini bangunan permanen 20 tahun. Oke, beda dengan bangunan semi permanen. Itu standarnya kalau bangunan semi permanen itu 10 tahun. Nah, nanti kalian cari ya. Itu apa sih? Ada berdasarkan peraturan menteri ya, peraturan menteri keuangan nomor 96 garis miring PMK titik 03 garis miring 2009. Nanti kalian cari, terus kalian juga browsing lah ya. Nanti kalian termasuk ke golongan mana tuh? Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kira-kira barang yang kalian masukkan sebagai aktiva berwujud itu masuk ke dalam golongan mana dan usia ekonomisnya berapa tahun ya. Jadi nanti kalian browsing sendiri, oke, mengenai ini. Nih, terus juga kalian harus tahu juga harganya berapa, misalkan tanah. Nah, tanah ini juga kalian harus dihitungnya berdasarkan misalkan aspek teknis dan teknologi. Di aspek teknis dan teknologi kita belajar mengenai penentuan lokasi. Nah, kira-kira di lokasi itu, harga tanah per meternya berapa? Nah, kalian harus tahu ya, harus sesuai dengan lokasi yang kalian gunakan nanti. Terus harga bangunan ya, berapa per meter perseginya kira-kira, terus mesin per unitnya berapa. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman, di sini harga ini bukan harga mesinnya ya, misalkan contoh bukan harga mesinnya, tapi ini harga perolehan. Dalam arti misalkan kalian beli mesin harganya 4,5 juta. Terus kalian ada biaya ongkos misalkan 300.000. Ongkos kirim dan biaya instalasi 200.000. Nah, biaya-biaya itu semua adalah harga perolehan. Jadi harga perolehan itu semua biaya yang dikeluarkan hingga kalian dapat mesin ini sampai bisa digunakan. Ya. Jadi ini harga perolehan ya. Semuanya kalian masukin. Nah, nanti kalian tinggal di total. Kayak tanah misalkan. Tanah ya kalian tinggal kaliin aja ya, 250.000 kali 200 gitu. Totalnya segini. Kalian tinggal kaliin aja, nanti ditarik ke bawah. Sehingga total aktiva berwujud yang kalian miliki itu nanti di total ya. Ada misalkan buat contoh ini 216.010.000. Nah, ini buat total. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ya, dalam keuangan kita harus ngitung nilai depresiasinya atau penyusutan.
ya untuk nanti perhitungan keuangannya. Nah, misal contoh nih ya, kalian beli motor tahun sekarang, kemudian motor itu harganya akan semakin menurun ya seiring dengan waktu. Nah, tapi di sini masalahnya penyusutan itu, penurunan harganya itu harus kalian hitung ya untuk pembukuannya nanti biar lebih jelas. Jadi berapa sih kira-kira aset yang kalian miliki dengan harga pada saat itu ya setelah disusutkan. Nah, cara ngitungnya gimana? Oke, banyak cara ngitung buat penyusutan ya. Ada beberapa metode, ada metode garis lurus ya atau straight line method, atau ada metode keseimbangan menurun ya atau declining balance method, ada lagi metode jumlah angka tahun, ada metode unit produksi ya. Lobanya liar lah pokoknya mah. Sekarang kita pakai yang simpel ya. Jadi kalau yang simpel itu kita biasanya pakai metode garis lurus. Jadi eta mah konsisten, tiap tahun disusutkannya sekian. Hingga nanti si barang itu mempunyai nilai sisa. Jadi contoh nih, mesin itu harganya 5 juta. Oke. Nah, nanti totalnya 10 juta misalkan ya. Nah, nanti di akhir masa penggunaannya setelah 5 tahun, dia itu masih punya harga meskipun menurun. Nah, harganya diestimasikan 20% dari harga totalnya, yaitu 2 juta gitu ya. Sama semuanya. Nah, beda dengan tanah ya. Kalau tanah dia itu nggak menyusut, tapi malah dia harganya semakin lama semakin naik ya kalau tanah. Nah, beda dengan bangunan, mesin, loker, lemari ya dan lain-lain. Jadi itu harus dihitung. Nah, pertama nanti kalian tentuin dulu nilai sisanya. Kita estimasikan aja nilai sisanya sebesar 20%. Nah, nanti kalian hitung nilai sisanya. Jadi di akhir setelah 20 tahun dia punya nilai sisa 22.500.000. Nah, kalian ini dari mana? Tinggal dikaliin aja. Si total ini dikaliin dengan 20%. Nah, kayak gini nih. Nah, total ini ya, kalian kaliin dengan 20%. Nah, jadi di akhir usia ekonomisnya dia masih, barang ini masih punya nilai sisa sebesar 20% ya. 20%-nya dari nilai total ini. Oke, nah sekarang yang paling penting kita ngitung berapa banyak dia depresiasinya tiap tahun. Nah, berapa banyak nilai yang menghilangnya ya atau harga yang menghilangnya setiap tahun itu berapa? Kita harus hitung. Nah, kita hitung pakai depresiasi. Ini kita pakai fungsi SLN. Oke, jadi fungsi SLN ini kalian buat ngitung depresiasi ya. Jadi rumusnya nanti kalian sama dengan ya, ini ada nih SLN, dalam kurung kalian masukin nilai perolehan nih atau totalnya nanti pakai separator nilai sisanya, dan juga separator dimasukin usia ekonomis. Nah, kalau dalam rumus si depresiasi itu rumusnya ya atau penyusutan itu rumusnya tuh harga perolehan ya, harga perolehan dia dikurang estimasi nilai sisa. Nah, udah dikurang itu nanti dibagi dengan tadi masa penggunaan atau usia ekonomis ya, masa penggunaan. Oke, kita substitusikan ya, kita contoh pakai yang manual. Nih harga perolehannya berapa? Misalkan buat mesin ya, kita hitung yang mesin. Oke, kita hitung yang mesin nih. Mesin harga perolehannya berapa? Misalkan harga perolehannya kita hitungnya yang 10 juta ya, udah di total karena mesinnya ada 2, 10 juta. Nah, ini pakai kurung tutup ya. Kita kurangi estimasi nilai sisa. Nah, ini kan udah kita hitung ya, 20% dari si 10 juta. Kurangi ini nanti dibagi dengan masa penggunaan. Masa penggunaannya berapa? Ini 5 tahun contohnya. Sama dengan, nah kita dapat 1.600.000 sama dengan ini ya. Jadi kalau ini kita kaliin dengan 5, maka hasilnya dia 8 juta. Ya, jadi selama 5 tahun ini kita kehilangan 8 juta. Dan ada nilai sisa 2 juta. Oke, jadi total 10 juta ya. Ngerti ya, gampang ya.
Jadi dari 10 juta ini kita punya nilai sisa 2 juta karena telah hilang 8 juta gitu. Jadi per tahunnya dia hilang 1.600.000 gitu ya. Gampang ya. Nah, nanti kalian totalkan tuh si depresiasinya. Kalian totalkan semua ke bawah ya pakai rumus sum. Persamaan sum sama dengan sum ya, kalian masukin lah ya, gampang ini malah. Guys, keluar tah nilai depresiasi tiap tahun. Jadi kalian tuh punya aset segini nih, si aktiva berwujud, tiap tahun ngurangin segini. Jadi harganya tiap tahunnya turun terus gitu ya. Sampai nanti kalian dapat nilai sisa segini di akhir usia ekonomisnya. Oke, itu buat aktiva berwujud. Nah, ada satu lagi, aktiva nggak berwujud. Nah, kalau aktiva berwujud itu tadi kita ngitung depresiasi ya penyusutannya. Nah, kalau aktiva berwujud itu bukan depresiasi, tapi namanya amortisasi. Nyasar wakene penyusutannya, tapi karena tidak berwujud jadi ngaranna amortisasi gitu. Beda. Ini sama ya. Misalkan pendirian usaha, usia ekonomisnya misalkan pendirian usaha itu buat 5 tahun. Kita masukin. Terus perizinan buat berapa tahun izinnya? 5 tahun kita masukin. Ini harga ya, kita masukin sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sampai merek ya, kita bikin merek dan hak paten mengeluarkan 5 juta misalkan udah. Tapi nggak semua dia punya usia ekonomis ya, kayak sertifikat tanah dan bangunan dia ya selama sertifikat tanah dan bangunannya masih dimiliki perusahaan ya dia usia ekonomisnya nggak ada gitu ya. Merek juga dan hak paten sama kayak sertifikat tanah dan bangunan. Nah, nanti amortisasinya kalian ini mah tinggal dibagi aja. Jadi harga dibagi usia ekonomisnya 5 tahun. Jadi tiap tahun kalian kehilangan ini ya, segini. Mengalami amortisasi sebesar 3 juta dari 15 juta ini. Nah, kita totalkan amortisasi per tahunnya 4 juta. Jadi dari aktiva berwujud dan tidak berwujud ini, depresiasinya sebanyak 12 juta, bla bla bla. Ininya 4 juta. Nah, ya ini ada total investasi. Total investasinya kita jumlahin dari ini ya, investasi total ini ditambah dengan harga ini ya. Nah, ini adalah ya, nanti kalian buka Excel nih, tinggal lihat rumusnya di mana. Nah, udah. Terus juga yang dihitung adalah total penyusutan. Nah, total penyusutan tadi kita tambahin depresiasi tambah amortisasi ditambahkan sakieu. Nah, jadi total investasinya sakieu, total penyusutannya sakieu. Itu penyusutan per tahun. Oke. Segitu ya buat investasi. Lanjut ke biaya produksi. Oke. Nah, teman-teman lanjut. Sekarang kita masuk ke perhitungan biaya produksi. Jadi biaya produksi ini tuh biaya nanti yang perusahaan keluarin ya buat semua aktivitas produksi. Jadi selama produksi itu kalian ngeluarin biaya apa aja? Nah, masukin di biaya produksi. Yang paling penting itu yang pertama ada ini nih, yang kerjain yang bawah dulu ya. Ada bahan baku. Nah, kalau bahan baku itu nanti kita tinggal kira-kira aja bahan baku yang kalian pakai buat produk kalian itu kira-kira berapa. Misalkan bahan bakunya ada apa aja, nanti kalian tambahkan, masukin ke sini nilainya. Ya, dan ini diasumsikan tiap tahunnya terjadi kenaikan sebesar ini ya, 10%. Jadi ini misalkan dari mana asumsinya? Ini bisa aja dari tingkat pertumbuhan ekonomi ya, atau dari tingkat inflasi ya. Yang kemarin kayak udah dijelasin di mana sih? Di gaji ya, di gaji saya udah ngejelasin mengenai asumsi kenaikan upah. Nanti kalian buka lagi video itu, di mana itu 10%. Nah, udah itu kalian misalkan udah bahan baku, kalian butuh buat packaging misalkan ya. Misalkan butuh kardus atau plastik kemasan, nanti kalian masukin plastik kemasannya di sini. Ini misalkan kalian survei berapa tuh harga plastik kemasan, misalkan 50 per pieces ya. Ini sama tiap tahunnya pun diasumsikan terjadi kenaikan sebesar 10%. Ya, dan terjadi kenaikan sampai tahun 2022. Nah, terus selain biaya bahan baku dan biaya kemasan ya, biaya plastik, kalian juga harus ngitungin biaya-biaya yang lain. Ya, ini nih ada biaya tenaga kerja, tidak kudu dihitung nu gawe teh ya.
Jadi kalian ngejual tuh bukan dilihat dari bahan baku dan plastik, tapi lihat juga ada biaya apa aja yang dikeluarin selain itu. Ini ada biaya tenaga kerja langsung. Dari mana ini biaya tenaga kerja langsung? Nah, kita udah ngitung di sheet sebelumnya. Ini ada nih, tahun 2020. Ini biaya tenaga kerja langsung ini dari mana? Nih, dari gaji, sheet, gaji, ininya I4. I4 nih. Ini ya, gaji 93.600. Sama ya. Kemudian untuk tahun 2021, 2022 nanti kalian tinggal pindahin aja. Ini sama tuh. 102, ini 113, sama kayak ini ya. 102, 113 ya. Terus selain biaya tenaga kerja langsung apa aja? Apalagi ada biaya tenaga kerja nggak langsung. Ini sama. Kalian tinggal pindahin ya. Pakai sama dengan aja, sama dengan nanti rumusnya kayak gini. Sama dengan nanti masuk ke gaji. Nah, masukin ini. Tahun 2020. Kalian enter. Nah. Dan seterusnya ya, 2021, 2022 nanti kalian tinggal pindahin dari sheet gaji. Oke, terus bahan baku. Nah, bahan baku tadi kita udah ngitung bahan baku yang di bawah ya. Per piecesnya ini kira-kira berapa harganya. Nah, segini. Nanti di bahan baku ini nanti kalian tinggal kaliin si bahan baku ini sama kapasitas produksi. Jadi berapa banyak kalian produksi di tahun 2020. Kita lihat nih, jadi biaya bahan baku dikalikan dengan kapasitas di L17 nih. Nih dikali dengan 563, dikali dengan banyaknya barang yang diproduksi ya, produk yang diproduksi di tahun 2020. Jadi nanti tinggal kalian gini, contohan halnya. Jadi misalkan sama dengan kalian klik bahan baku, nanti kalian kaliin, terus buka sheet apa tadi kapasitas, kalikan dengan jumlah produksi di tahun 2020. Dan seterusnya nanti kalian tinggal geser aja ke sana. Nah, gitu ya. Terus plastik kemasan pun demikian ya. Jadi ini ada mana tadi? Plastik kemasan. Nah, nanti kalian tinggal kaliin nih, sing hapus selanya. Kaliin. Ini hapus dulu. Dari mana plastik kemasan? Nah, sama dengan plastik kemasan dikali dengan apa? Ya, betul, kapasitas. Kali dengan kapasitas. Nanti kalian tinggal tarik ke dia kembalinya. Udah dapat dengan asumsi kenaikan ya ini. Terus transportasi dan BBM kalian tinggal estimasikan aja kira-kira 1 tahun itu perusahaan bakal ngeluarin uang untuk transportasi ataupun bahan bakar ya, berapa banyak nih, misalkan ini mah kira-kira 5 juta misalkan ya, dan estimasi kenaikan seterusnya. Terus listrik dan telepon ya, atau listrik dan pulsa, listrik dan internet atau apalah nanti kalian masukin. Terus perkirakan kira-kira misalkan internet per bulannya seberapa, nanti kalikan 12 nanti masukin ke sini. Kalau ini mah ada contohnya. Jadi misalkan listrik dan telepon 1 juta, nanti ditaikin juga asumsi kenaikan 10% seterusnya. Terus depresiasi juga masuk ke biaya ya, karena selama operasional berlangsung si investasi ini ya, si Aktiva ini tuh digunakan terus-menerus sehingga menyusut. Nah, itu dimasukin ke biaya, si biaya penyusutannya. Makanya ini harus dihitung. Jadi di biaya produksi kita tinggal masukin aja ini. Misalkan ini di mana? Hapus aja. Misalkan depresiasi sama dengan truk, masuk ke investasi. Depresiasi kita tinggal klik ini. Nih. Jadi ini tiap tahun itu konstan ya. Karena metodenya metode garis lurus gitu ya. Nah, terus buat amortisasi pun sama ya. Ini kalian tinggal nanti masukin lagi tuh. Dari mana? Dari investasi. Tuh, amortisasi. Ini 4 juta ya. Ini tiap tahun konstan, pasti turun sebesar 4 juta. Nah, nanti kalian tinggal jumlahin. Tahun 2020 biayanya segini.
Ya, tahun 2021 biayanya segini, nanti disam aja sama dengan fungsi sum nanti sampai 2022. Nah, nanti dari hasil investasi dan biaya produksi, nanti kalian bakal tahu berapa kebutuhan duit di tahun pertama yang harus kalian punya. Ya, jadi berapa total kebutuhan dana di tahun pertama? Nah, di tahun pertama kalian butuh dana itu berarti total investasi ini ya ditambah dengan biaya produksi tahun pertama. Nah, iya biaya produksi tahun pertama tadi di tahun 2020 ditambah dengan investasi. Iya, gitu ya. Nih, ini ada tuh D12. Ini tambah investasi D29. D29. Nah, ini total investasi. Ya, ini kita hapus. Total investasi sama dengan total investasi ya, tadi yang ini total investasi ditambah dengan investasi tambah biaya produksi. Mudah. Nah, di tahun pertama tuh kalian butuh duit 684.909.750 rupiah. Nah, gitu ya. Itu buat investasi dan biaya produksi. Nih, teman-teman, sekarang di pikiran di mana duit nak gitu ya. Kalian mau bisnisnya dari mana uangnya? Nah, kebutuhan dana itu nanti kalian bisa dihitung ya. Nah, iya teh, kalian di mana ya? Nah, misalkan buat kebutuhan dananya tadi kan ini ya, dari biaya produksi nih, yang ini nih. Untuk kebutuhan dana tahun pertama, kalian masukin ke sumber dana ke sini ya. Kebutuhan dana tahun pertama ini. Nah, nanti kalian pikirin tuh, modalnya dari mana? Apakah duit sorangan, apakah nginjem, ya, apakah ainu mere gitu ya. Ini masuknya modal sendiri ya kalau dia ngasih. Nanti kalian hitung. Nah, ini buat contoh ya. Di sini contohnya ada modal sendiri. Nah, ceritanya si ini punya modal segini ya. Ini harus realistisnya, apakah bener punya modal atau enggak. Kalau enggak ya udah pinjem aja semua gitu. Kalau ada yang mau ngasih. Modal sendiri ini dia punya 484 juta sekian. Nah, dia harus nge-backup sisanya dari mana? Ya pinjem. Ya, misalkan dia pinjam ke bank sebesar 200 juta. Oke, dengan bunga kredit, ini contohnya bunga kredit 14%. Nanti kalian tentuin bank mana, kreditnya berapa ya. Terus jenis pinjamannya apa, nanti disesuaikan. Itu temponya 3 tahun karena ini rencananya buat 3 tahun. Nah, udah lah ya, kalian punya nih dana dari sendiri dan menanginjem, oke? Yang harus dipikirin gimana bayarnya, berapa banyak bayarnya, dan berapa nanti yang harus dibayar per tahunnya. Ini udah ada lah ya formatnya, tapi kita bedah dulu sedikit. Nih, kalian pinjam 200 juta, udah iya mah duit sorangannya, jadi yang dihitungnya yang 200 juta yang menanginjem. Uang sendiri ya udah simpan uang sendiri buat dipakai modal, buat dipakai menutupi sumber dana. Nah, ini pinjaman ini di tahun ke-0 kalian pinjam 200, ya sisa utangnya 200 juta ya, dan tahun ke-0 kalian can bisnis. Oke, belum berjalan. Di tahun ke-1 kita masuk ke ini, kalian stripin weh. Di tahun ke-1 nanti kalian pakai fungsi PMT ya, sama dengan PMT. Oke, ini kalian masukin bunganya, jangan lupa dikunci ya, jangan lupa dikunci. Terus masukin jadi rate-nya ya. Terus masukin nanti jatuh temponya berapa tahun. Ini di sini ada 3 tahun. Nanti kalian masukin 3 tahun dan total pinjamannya berapa. Nah, jangan lupa di sini pakai minus ya. Karena kalian nginjem, jadi pakai minus. Oke. Nah, udah. Nah, dari situ kita hitung bunganya. Kalau bunga berarti dari 200 juta kita tinggal kaliin aja sama 14%. Tabungan 14% ini 200 juta teh sebesar 28 juta. Tadi saya rumusnya nanti kalian tinggal buka weh. Nah, ini
Kalau pokok nanti kalian tinggal kurangin sih uang pembayaran sama bunga ya. Jadi sebenarnya mah hutang kalian teh sakieu ngan ditambahan bunga 14%. Ya, jadi ada bunganya sebesar ini. Nah, nanti sisanya tinggal dikurang aja. Sisanya tinggal dikurang seberang nginjemna seberang dibayarna gitunya. Nanti sisanya tinggal segini. Jadi dibayarnya bukan sama pembayaran ini ya, tapi sama pokok dikuranginya. Karena pembayaran ini udah include sama siratnya sama bunganya. Jadi sisa dikurangi pokok sama dengan sisa di tahun selanjutnya. Ya, dan seterusnya. Kayak ini, tahun kedua. Ya kalian pakai fungsi PMT atau nanti ditarik aja ke bawah. PMT tuh ini sisanya bunganya 14%, 3 tahun ya 200 ya. Sama lah ya dia flat pembayarannya. Terus buat bunga ini pasti semakin menurun ya, karena ini sisanya itu dia semakin sedikit ya, jadi bunganya menurun dan seterusnya sampai di tahun ketiga hutang kalian tuh lunas kayak gitu. Jadi itu temponya 3 tahun ya, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, dengan perencanaan yang atau dengan studi yang kalian lakukan. Oke, itu untuk investasi, biaya produksi, dan sumber dana. Nanti selanjutnya buat HPP, rugi laba, cash flow ya, dan lain-lain kita lanjutkan di video yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.